Halo, kali ini kita akan belajar materi teks cerita pendek, materi Bahasa Indonesia bab 3 kelas 11 SMA SMK, kurikulum Merdeka. Sebelum kita membahas materinya lebih lanjut, ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Mengapa kita perlu belajar teks cerita pendek dan apa sih manfaat mempelajari dari teks cerita pendek atau cerpen? Yuk simak dengan baik. Pertama, kita mau mengenal teks cerita pendek, pengertian dari cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya, isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Tujuan dari materi teks cerpen ini yaitu untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita dan juga dapat menghibur para pembaca sehingga si pembaca dapat memperoleh hiburan atau mendapatkan teguran atau juga sebuah nasihat dari sebuah cerpen. Nah, berikutnya yaitu unsur-unsur cerpen. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Terdapat 7 unsur intrinsik cerpen yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang kedua, unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang membentuk cerita dari luar. Terdapat 3 unsur ekstrinsik cerpen yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, kita bahas lebih dalam mengenai unsur intrinsik cerpen. Ada 7, yang pertama tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh sendiri merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Dalam menentukan karakter sebuah tokoh, kita bisa membaginya menjadi beberapa macam. Di antaranya tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Yang ketiga, latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana cerpen. Yang keempat, alur dan plot. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Kemudian, alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sementara itu, plot merupakan gambaran peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Nomor 5, sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa aja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Yang keenam, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa cerpen berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik, umumnya dengan menggunakan majas. Nah, berikutnya, unsur ekstrinsik cerpen ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada 4 nilai. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama adalah hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama. Nilai yang terkandung di dalam cerpen ini bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan nyata. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Yang ketiga, nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat yang diceritakan di dalam cerpen.